Selamat datang dan berjumpa kembali. Kali ini admin akan membawakan sebuah film yang sangat keren. Film ini bercerita tentang penyelidikan seorang ilmuwan ke sebuah pulau yang dikelilingi oleh badai abadi. Di mana di dalamnya diduga masih ada kehidupan zaman prasejarah di sana. Namun apa daya, apa yang direncanakan lain dari kenyataan, dan apa yang mereka temukan pada akhirnya sungguh di luar dugaan. Nah, bagaimana ceritanya? Mari kita ke TKP. Film berlatar di tahun 1994 di wilayah Pasifik, dengan menampilkan seorang tentara Amerika yang mendarat dan jatuh. Tak lama sebuah pesawat terbang Jepang juga meluncur jatuh dengan pilotnya yang turun dengan terjun payung. Lalu terjadilah tembak-menembak di antara keduanya. Namun karena peluru tentara Amerika itu habis, kini ia pun dikejar oleh tentara Jepang satunya dan berlari ke dalam hutan. Tak lama kemudian ia pun terpojok di tepi jurang dan terjadi pertarungan kembali. Di saat ia terdesak tiba-tiba sebuah tangan raksasa muncul dan menggetarkan tempat itu. Dan muncullah sesosok makhluk raksasa dan mengagetkan mereka. 28 tahun kemudian di negara Vietnam. Seorang ilmuwan dari sebuah lembaga bernama Monarch yang diwakili oleh orang bernama Bill dan Jack mendatangi seorang senator bernama Wills untuk meminta izin pergi ke sebuah pulau bernama Pulau Tengkorak. Ia merayunya untuk mengizinkannya pergi dengan alasan untuk membuktikan keberadaan makhluk mitos yang berada di sana. Awalnya sang senator menolak, namun ketika Jack mengajukan alasan lain sang senator pun mengizinkannya. Sebelum hari keberangkatan selain membawa pasukan tentara sebagai pengawal, Bob dan Jack juga mengajak dan membawa dua orang lainnya. Yang pertama bernama Frank, ia adalah seorang mantan marinir yang mengundurkan diri setelah sekian lama berjuang di medan pertempuran dan kini berprofesi sebagai seorang pemburu. Mereka meminta Frank untuk ikut dalam memetakan sebuah wilayah yang belum tersentuh dan dipetakan oleh siapapun. Dan karena Frank tahu tempatnya berbahaya ia pun meminta bayaran 5 kali lipat dari yang dibayarkan ditambah bonus ketika mereka berhasil. Orang berikutnya adalah Sarah. Seorang fotografer wanita yang kegiatannya sering meliput kejadian di medan pertempuran. Ia sedang mencetak foto-foto hasil jepretannya ketika teleponnya berbunyi dan mengatakan bahwa keinginannya untuk ikut sebuah tim pemetaan dikabulkan dan besok ia harus berangkat bersama mereka. Keesokan harinya pun tiba. Setelah semuanya siap, mereka pun menaiki sebuah kapal laut dengan persenjataan lengkap. Di dalam kapal mereka semua diberi pengarahan mengenai seperti apa pulau yang mereka tuju. Mereka dipimpin oleh seorang letnan tentara, kita sebut saja Letnan Peter. Peter dan anak buahnya kini adalah tentara yang akan mengawal Bob dan Jack dalam melakukan pemetaan di pulau tak dikenal itu. Dan karena dilihat dari satelit pulau itu berbentuk tengkorak, Bob pun menamakan pulau itu Pulau Tengkorak. Tak terasa mereka pun sampai di dekat lokasi tujuan, kemudian sekitar 12 helikopter pun terbang dengan formasi tempur dan menerobos badai abadi yang selalu mengitari pulau itu. Tak berapa lama mereka pun bisa melewati badai tersebut dan dapat menyaksikan pemandangan yang menakjubkan di dalamnya. Mereka melihat bukit-bukit dengan perairan yang sangat indah. Pemandangan yang belum mereka lihat sebelumnya. Dengan arahan Peter, mereka berpencar untuk mensurvei menyusuri tempat ini dan mendaratkan tim geologi di sebuah dataran yang rata. Setelah itu mereka juga menurunkan senjata dan perlengkapan lainnya. Setelah siap mereka pun mulai memetakan wilayah itu dengan menjatuhkan bom. Satu demi satu bom pun berjatuhan dan membuat tempat yang tadinya sunyi dan tenang berubah menjadi ledakan dan semburan api yang memekakan telinga. Namun tak diduga, di tengah suara ledakan itu, tiba-tiba saja sebuah pohon kelapa terbang dan menubruk salah satu helikopter mereka dan membuatnya jatuh langsung ke tanah. Kemudian dari sebelah kiri mereka sebuah tangan raksasa juga datang menangkap salah satu helikopter lainnya dan menjatuhkannya. Kemudian terlihatlah sesosok gorila raksasa berdiri tegak menghalangi mereka. Mereka semuanya kaget melihat ini. Lalu dengan spontan mereka pun menembakinya. Melihat ini, gorila raksasa pun merasa terancam dan ia pun mengamuk. Ia lalu menangkap dan memukul beberapa helikopter lagi sehingga helikopter pun kini berjatuhan. Hingga tak ada satupun helikopter yang tersisa. Melihat kejadian ini Peter pun menjadi marah apalagi hampir separuh anak buahnya tewas oleh kemarahan gorila raksasa ini. Perasaan dendam jelas terpancar dari wajahnya. Dan kini kelompok tim ini terpencar dan menyelamatkan diri masing-masing. Sementara kelompoknya Frank, Sarah dan 4 orang lainnya pergi menuju sungai mencari jalan kembali.
Dengan melalui radio komunikasi Peter mencoba memeriksa dan mulai menjemput dan mengumpulkan kembali anak buahnya. Ia juga mencari Bob, dan dengan menodongkan pistolnya ia menanyakan apa tujuan sebenarnya mereka datang ke sini. Dan Bob pun akhirnya mengakui kalau kegiatan pemetaan tadi sebenarnya hanyalah bohong belaka. Tujuan sebenarnya adalah untuk menemukan dan membuat Kong, gorila raksasa tadi keluar untuk membuktikan pada dunia bahwa ia benar. Ia juga meminta Peter untuk membawa bukti dan membawanya keluar dari sana. Sehingga ia bisa mengirim kavaleri dan menghancurkan Kong. Karena dulu keluarganya tewas olehnya. Dan ketika ia memberitahukan kepada orang-orang tidak ada yang percaya bahwa Kong itu ada. Setelah mendengar ini Peter pun berdiri dan berkata, sayalah kavalerinya dan ia pun berniat membunuh Kong. Kita kembali ke kelompoknya Frank, kini mereka berjalan menyusuri hutan dan sungai untuk pergi ke daerah penjemputan yang direncanakan. Ketika mereka menyusuri sungai yang tenang, tiba-tiba saja mereka dikagetkan dengan hadirnya seekor kerbau purba. Frank pun menyuruh semuanya untuk tenang dan diam dan benar saja kerbau itu pun pergi dan tak mengganggu mereka. Sementara Letnan Peter dan anak buahnya menguburkan jasad teman-temannya dan ia bersumpah untuk membalas dendam kematian mereka. Lalu mereka pergi untuk menjemput salah satu anak buah lainnya yang tertinggal dan mengambil amunisi. Namun ketika mereka berjalan menyusuri pohon bambu mereka dihadang oleh seekor laba-laba raksasa. Satu orang anak buahnya tewas sebelum mereka menghabisi laba-laba tersebut dengan memotong kakinya dan ratusan peluru yang mereka tembakkan ke tubuh laba-laba raksasa tersebut. Di lain tempat, ternyata Frank malah memasuki daerah tempat di mana penduduk pribumi penghuni pula tersebut berada. Ia dan kelompoknya dihadang oleh mereka. Namun ketika suasana di sana menjadi genting, tiba-tiba muncul seseorang tentara Amerika yang bernama Marcus datang dan menghentikan ketegangan di antara mereka. Ternyata ia adalah seorang tentara Amerika yang terdampar di sana pada Perang Dunia II melawan Jepang. Setelah menjelaskan situasinya lalu kelompoknya James dibawa pria itu untuk tinggal di pemukiman penduduk pribumi. Kita beralih ke salah seorang anak buah Peter yang bernama Jimmy. Ketika ia mencoba mengambil air dari sungai dan rehat sejenak ia dikagetkan dengan kemunculan Kong sehabis pertempuran tadi. Ia pun segera bersembunyi dan ia melihat tangannya Kong sepertinya terluka dan ketika Kong sedang meminum air sungai tiba-tiba saja seekor gorila menyerangnya dan melilitnya dengan kuat. Namun ternyata Kong terlalu kuat sehingga gurita raksasa itu pun mati dan menjadi mangsanya. Kita kembali ke Frank dan kelompoknya, kini mereka dibawa ke tempat para penduduk pribumi pulau ini berada. Tempatnya dikelilingi gerbang yang sangat tinggi. Marcus menjelaskan bahwa kita akan aman selama berada di sana. Penduduk pribumi di sini baik dan ramah. Dan ketika Sarah bertanya apakah tembok itu untuk melindungi mereka dari Kong. Mendengar ini Marlowe pun tersenyum dan berkata, bukan dari Kong, tapi dari makhluk itu sambil menunjukkan gambar makhluk yang berada di batu. Setelah itu Frank mengajak Marcus untuk ikut bersamanya pulang, dengan berjalan 3 hari ke arah utara pulau. Namun Marcus mengatakan bahwa itu tidak mungkin karena sangat berbahaya. Lalu Marcus membawa Frank dan kelompoknya untuk melihat kapal buatannya dengan Gunpei, teman tentara Jepangnya yang telah meninggal dibunuh makhluk yang tadi ditunjukkan di gambar. Ia mengatakan bahwa kalau menggunakan kapal mungkin baru bisa. Lalu setelah itu mereka mulai mengetes dan memeriksa kapal tersebut. Sementara Sarah membuat dokumentasi dengan memfoto penduduk pribumi. Dan ketika ia memfoto mereka, di benteng ia melihat sebuah lubang dan ketika ia masuk ke sana ia melihat seekor kerbau raksasa yang sedang berusaha membebaskan diri karena tertindih badan helikopter. Ia pun mencoba menolongnya dengan sekuat tenaga mengangkat badan heli tersebut. Dan ketika ia hendak mencoba kembali, tiba-tiba saja Kong datang dan mengambil badan heli tersebut. Setelah itu Kong pun pergi. Keesokan harinya, Frank, Marcus dan teman-temannya selesai memperbaiki kapal buatan Marcus dan Gunpei. Dan setelah dicoba ternyata berhasil. Setelah berpamitan dengan para penduduk pribumi, mereka lalu keluar dari tempat itu dan bergerak menuju tempat penjemputan yang direncanakan. Dan ketika kapal perahu mereka sudah berjalan beberapa kilo, radio komunikasi mereka tiba-tiba berbunyi. Ternyata itu dari kelompoknya Peter. Setelah menembakkan suar untuk menandakan lokasi mereka, akhirnya mereka pun menuju tempat di mana suar itu terlihat. Kemudian tak berapa lama mereka pun bertemu kembali. Namun di tengah kegembiraan mereka, keinginan Peter dengan dalih ingin menyelamatkan Jimmy,
Anak buahnya yang tertinggal dengan ingin pergi ke tempat di mana sarang makhluk tengkorak berada mendapat penolakan dari Markus yang memang lebih tahu kondisi daerah itu. Namun setelah beberapa syarat dari Frank akhirnya mereka bersama pergi juga ke daerah itu. Setibanya di sana mereka melihat banyak lubang di bawah tanah dan beberapa bangkai tengkorak raksasa tergeletak di sana. Markus mengatakan kalau itu adalah tengkorak keluarganya Kong yang dibunuh oleh makhluk tengkorak yang ditakuti penduduk pribumi. Salah seorang anak buah Peter membuang puntung rokok ke arah lubang tersebut, tiba-tiba saja lubang itu meledak dan mengagetkan mereka. Ternyata lubang itu mengandung gas. Lalu setelah itu, makhluk tengkorak pun muncul dan menyerang mereka. Dalam serangan itu Bob tewas. Sementara semua orang dengan senjata api juga dengan semburan api mencoba melumpuhkan makhluk tengkorak tersebut. Namun ternyata makhluk itu sangat kuat. Beberapa anak buah Peter pun tewas dan dilumpuhkan. Frank yang hendak menyelamatkan anak buah Peter tiba-tiba saja dikejar makhluk tengkorak tersebut. Namun di saat kritis itu tiba-tiba Sarah datang dan melemparkan korek apinya ke lubang bergas dekat makhluk tengkorak tersebut dan membuatnya terbakar karena ledakan yang sangat dahsyat. Dan akhirnya mereka pun selamat. Namun setelah makhluk itu tewas dan Frank menunjukkan kalung Jimmy yang dia temukan kepada Peter, namun ia tetap saja mau pergi ke tempat Jimmy berada karena di sanalah tempat amunisi berada. Keinginannya untuk membunuh Kong membuat kelompok itu terpecah kembali menjadi dua. Yang pertama kelompoknya Peter tetap ingin membunuh Kong dan kelompoknya Frank yang lebih memilih untuk kembali ke pinggir sungai dan menunggu dengan perahu mereka. Namun karena penasaran dengan apa yang ingin dilakukan Peter, Frank dan Sarah pun pergi ke puncak bukit dan memantau dari sana. Dan tiba-tiba saja tanpa diduga Kong muncul di hadapan mereka. Kong sepertinya tahu kalau mereka berdua bukan orang yang jahat. Namun ketika dari kejauhan ia melihat kobaran api dan beberapa ledakan yang dibuat Peter, ia pun pergi dari Frank dan Sarah dengan kemarahan. Sementara itu, Peter yang sudah siap dengan jebakannya menunggu Kong di pinggir sebuah danau dengan tatapan kebencian yang sangat. Akhirnya Kong pun muncul. Setelah Kong terpancing dan mendekat lalu Peter melemparkan obor di tangannya ke danau tersebut yang sebelumnya sudah dituangkan bahan bakar dan bahan peledak dan membakar Kong. Kong yang kehabisan oksigen karena asap pun akhirnya pingsan tak sadarkan diri dan jatuh tepat di depan Peter. Dengan bangga Peter pun memerintahkan anak buahnya untuk mempersiapkan bom untuk meledakkan Kong walaupun sebenarnya mereka tidak setuju dengan Peter. Namun mereka tetap melakukannya. Dan di saat itu Frank, Sarah dan Markus yang khawatir dengan Kong datang dan menghentikan Peter. Dan ketika perdebatan terjadi, muncullah makhluk tengkorak yang lebih besar dari sebelumnya dari tengah danau dan mengagetkan mereka semua. Mereka pun akhirnya pergi menuju pesawat perahu dan meninggalkan Peter yang hanya berdiam diri. Namun ketika Peter melihat tatapan mata Kong yang sepertinya membencinya, ia pun mengaktifkan detonator di tangannya dan ketika ia hendak memijit tombolnya tangan kiri Kong tiba-tiba saja menghantamnya dan menghancurkannya. Lalu setelah itu pertarungan Kong dan makhluk tengkorak pun terjadi. Namun karena Kong yang masih lemah ia dengan mudah ditumbangkan oleh makhluk tengkorak tersebut. Setelah itu makhluk tengkorak pun mengejar Frank dan teman-temannya. Setibanya Frank dan teman-temannya di tepi sungai ternyata perahunya sudah tidak ada, lalu Frank pun meminta Sarah pergi ke puncak bukit untuk menembakkan suar siapa tahu Jack yang membawa perahu melihatnya. Sedangkan ia berusaha untuk mengulur waktu menghadapi makhluk tengkorak tersebut. Namun salah seorang anak buahnya Peter memilih tidak berlari lagi. Dengan granat di kedua tangannya ia pun menghadang makhluk tekan ia sudah disapu dan dilemparkan ke tebing yang membuatnya tewas dengan granatnya sendiri. Setelah itu makhluk tengkorak pun mengejar Frank dan sisa teman-temannya, dan ketika makhluk tengkorak itu hampir dekat dengan mereka, Kong datang dan menghantamkan batu ke kepala makhluk tengkorak tersebut. Dan pertempuran dua makhluk raksasa pun kembali terjadi. Sedangkan Sarah yang dari tadi sudah sampai di atas bukit menembakkan suarnya untuk memberi tanda kepada Jack dan kapalnya untuk kembali. Sementara dua makhluk terus bertarung dengan sengit. Kong dan yang makhluk tengkorak sepertinya sama-sama kuat. Namun sayang Kong yang sempat tersapu oleh ekor makhluk tengkorak terlempar ke bangkai kapal laut yang berada di sana dan tubuhnya kini tersangkut dan terlilit oleh rantai jangkar kapal yang membuatnya tidak bisa bergerak. Dan ketika makhluk tengkorak tersebut hendak melumpuhkan Kong, dari arah belakang tembakan senjata datang dan menembaki makhluk tengkorak tersebut. Dan ternyata Jack dengan kapalnya kembali setelah melihat suar yang ditembakkan Sarah. Jack terus menembakinya hingga pelurunya habis.
Melihat ini makhluk tengkorak pun marah dan menghampiri Jack dan kapalnya. Kong dengan sekuat tenaga bangkit mencoba melepaskan diri dari rantai jangkar. Sementara itu Sarah yang melihat teman-temannya dalam bahaya menembakkan suarnya tepat di kepala makhluk tengkorak. Dan dilanjutkan dengan tembakan dari Markus yang sudah mengisi ulang senjatanya. Dan teratai berujung baling-baling kapal laut, ia melemparkan baling-baling tersebut tepat di punggung makhluk tengkorak tersebut dan membuatnya jatuh. Setelah itu Kong menariknya dan menghajarnya, lalu melemparkan makhluk tengkorak itu ke bukit di mana Sarah berdiri. Goncangan yang hebat membuat Sarah hilang keseimbangan dan terjatuh ke danau itu. Sementara makhluk tengkorak bangkit kembali dan kembali menyerang Kong. Lalu Kong dengan bantuan baling-baling besi di tangannya ia menghajar makhluk tengkorak itu dan menolong Sarah yang tadi jatuh ke danau. Namun tanpa diduga ternyata makhluk tengkorak kembali menyerang, ia menjulurkan lidahnya dan melilit tangan Kong. Kong yang marah akhirnya memasukkan tangannya ke mulut makhluk tengkorak tersebut dan menarik lidahnya sekalian dari mulutnya sekaligus mengakhiri pertarungan ini. Setelah menyelamatkan Sarah, Kong pun melirik Frank dan Sarah sebelum akhirnya ia berbalik dan pergi. Akhirnya Frank dan semua teman-temannya yang tertinggal bisa pulang kembali dan sampai di daerah penjemputan dengan selamat. Dan di akhir film kita diperlihatkan oleh Markus yang kini kembali ke rumahnya dan disambut oleh anak dan istrinya. Tamat. Nah itulah alur film cerita ini, seru bukan? Mohon maaf apabila dalam membawakan alur cerita film ini banyak tutur kata yang kurang berkenan. Dan jikalau berkenan, mohon bantuan sedekahnya untuk admin dengan klik tombol like, subscribe dan komen. Terima kasih. Dan sampai jumpa di cerita film berikutnya. Wassalam.